Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak kata yang lebih pantas diucapkan pertama kali selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau Allah saya berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Analisis Upaya Sekularisasi Tafsir Pancasila dengan menggunakan studi komparatif lembaga BPIP di masa kepemimpinan Yudian Wahyudi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Ramadhani Darmastowo. Saya adalah peserta SPI X Sumal Peradaban. Oke, kita langsung membahas selanjutnya. Di sini ada outline. Outline yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang abstraknya. Kita mengetahui bahwa diskusi isu-isu konseptual seputar keterpisahan antara Islam dan negara, atau kita sering sebut dengan sekularisme, dan bagaimana ia direalisasikan menjadi sekularisasi sebagai salah satu objek kajian yang terus berkembang dan bersentuhan secara langsung dengan realitas politik masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat yang plural, seringkali terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara komitmen religius dan komitmen nasionalisme. Meskipun sebenarnya keduanya tidak dapat dipisahkan, namun seringkali pihak pemerintah mutlakkan Islam secara berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan. Islam dipisahkan dari urusan-urusan politik dan pemeluknya dikucilkan dari proses-proses pengambilan kebijakan. Maka dari itu, kemudian ya komitmen antara nasionalisme dan religius bangsa Indonesia ini digambarkan melalui Pancasila yang menjadi simbol dan dasar negara serta pedoman dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, karya tulis ini berusaha menjelaskan pengertian sekularisasi dan menganalisis proses penyebarannya di Indonesia melalui lembaga BPIP sejak periode kepemimpinan Yudian Wahyudi, kemudian mengangkat studi komparatif antara pandangan Muhammad Nasir dan Profesor Dr. Frans Mangkussuseno. Setelah itu menganalisis lembaga BPIP memiliki pandangan terkait Pancasila dan Islam atau non-Islam. Oke, jadi pendahuluannya adalah tulisan ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya sekularisme terjadi pada lembaga BPIP, dijelaskan dalamnya pengertian sekularisasi dan analisis proses penyebaran di Indonesia sejak periode kepemimpinan Yudian Wahyudi. Dan kita akan mengupas komparasi nih antara pandangan Pancasila dari Muhammad Nasir sebagai tokoh Islam dan Romo Prof. Dr. Frans Mangkussuseno sebagai tokoh non-Islam. Kita mencoba nih memberikan gambaran bahwa proses pemisahan Islam pada BPIP benar terjadi atau tidak, atau proses sekularisasi benar terjadi atau tidak. Kemudian metodologi yang saya gunakan adalah studi yang memang mengungkapkan nih ketercondongan antara lembaga BPIP terkait pandangannya terhadap Pancasila dengan membandingkan pandangan dari Muhammad Nasir dan Romo Profesor Dr. Frans Mangkussuseno. Saya menggunakan data sekunder yang mana diambil dari artikel dan jurnal yang berkaitan, kemudian menganalisisnya dan dapat kita coba simpulkan bahwa kepengurusan Yudian Wahyudi ini bermasalah atau tidak. Kemudian ada BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP sendiri ini lembaga yang dibawa tanggung jawab kepada Presiden, yang dimiliki tugas membantu Presiden dan merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dan kemudian ada pemimpinnya yaitu Yudian Wahyudi, atau nama lengkapnya dengan gelarnya ada Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, lahir 17 April 1960. Beliau adalah pengajar dan juga akademisi Indonesia. Saat ini Yudian Wahyudi menjabat sebagai kepala BPIP sejak 5 Februari 2020 lalu, yang sebelumnya ia menjabat sebagai Rektor UIN, Sunan Kalijaga. Ada beberapa pernyataan yang membuat polemik gitu dari Yudian Wahyudi. Yang pertama,
pertama adalah pernyataan mengenai agama musuh Pancasila dan konstitusi di atas kitab suci. Nah, hal ini terjadi saat wawancara dari detik.com pada 12 Februari 2020. Dalam wawancaranya itu, beliau menjelaskan bahwa sejarah Pancasila yang semakin lama semakin tereduksi pada zaman ini, di mana salah satu pernyataan yang memicu kontroversi adalah si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Dan kemudian Staf Presiden Muldoko membela pernyataan Yudin Wahyudi yang menyebut agama merupakan wujud Pancasila. Kemudian saya mengambil tokoh Muhammad Natsir. Beliau adalah cendekiawan, pejuang, politikus, ulama sekaligus negarawan di Indonesia, yang merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat amat disegani di Indonesia pada saat itu dan di dunia internasional, melalui pemikiran, tindakan, dan karya-karyanya. Muhammad Natsir ini merupakan salah satu tokoh promosi ide tentang Islam sebagai dasar negara dalam salah satu sidang konstituante yang membahas tentang dasar negara pada saat 11 November hingga 6 Desember 1997. Sebenarnya hubungan antara Natsir dan juga Pancasila bisa dikatakan memiliki hubungan yang rumit, di mana hal ini bisa dilihat dari perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila yang awalnya tidak menentang Pancasila sebagai dasar negara, namun pada saat konstituante berubah jadi orang yang paling menentang Pancasila. Natsir juga beranggapan bahwa Pancasila tidak akan ada artinya kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa hanya sekedar buah bibir bagi orang yang skeptis terhadap agama. Pada hakikatnya, istilah pertama yang memang menjadi fondasi awal atau urat tunggal bagi istilah-istilah selanjutnya, sehingga Pancasila tersebut menjadi hampa dan tidak terbentuk, dan tinggal hanyalah kerangka Pancasila. Nah, dari itu, di sini pandangan dari Muhammad Natsir menjelaskan bahwa sebenarnya Islam adalah dasar yang mendasari dari adanya Pancasila. Kemudian ada Prof. Dr. Frans Magnususeno yang dimana beliau adalah seorang rohaniawan Katolik dan budayawan di Indonesia. Beliau lahir 26 Mei 1936. Dalam kesempatannya di wawancara BPIP, beliau mengatakan pandangannya terhadap Pancasila, yang dimana Pancasila adalah sesuatu yang luar biasa, berhasil memecahkan suatu tantangan di mana Indonesia terdiri dari ratusan etnis dan budaya berbagai macam lintas agama kok bisa bersatu, kata beliau. Di mana ini menggambarkan sebuah netralitas dari beliau terkait Pancasila. Selanjutnya ada diskusi. Kita melihat pertama pandangan dari Yudin Wahyudi. Yudin Wahyudi yang sebagai seorang ketua BPIP mengindikasikan bahwa pemikiran yang dibangun olehnya mementingkan konstitusi di atas kepentingan agama Islam, di mana proses sekularisasi terjadi pada pemimpin BPIP saat ini. Segala tindakan dan perkataan yang diucapkannya akan menjadi cerminan akan ke arah mana pandangan BPIP mengenai Pancasila. Pernyataan agama musuh Pancasila dan konstitusi di atas kitab suci menjadi polemik terkait kemana pandangan BPIP sebenarnya. Dengan studi komparasi pandangan mengenai Pancasila dari Muhammad Natsir dan Magnususeno, kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan dari BPIP. Nah, Muhammad Natsir sebagai tokoh yang merepresentasikan pemikiran Islam menolak pandangan Pancasila secara konstituante. Kemudian dari Frans Magnususeno sebagai tokoh yang merepresentasikan non-Islam berpandangan bahwa Pancasila adalah sesuatu yang luar biasa, di mana yang berhasil menyelesaikan suatu tantangan keberagaman dan mempersatukannya. Kemudian pada akhirnya keberpihakan antara Muhammad Natsir dan Frans Magnususeno jelas tergambarkan kemana bentuk pandangan mereka terkait Pancasila. Kemudian ada kesimpulan. Kita melihat bahwa pandangan Yudin sebagai pemimpin BPIP ini saat ini lebih condong kepada sebuah keberpihakan terhadap Pancasila yang berada di tingkat teratas dari agama, yakni proses sekularisasi terjadi di sini. Sedangkan pendapat netral diutarakan oleh tokoh rohaniawan Katolik Frans Magnususeno yang berpendapat bahwa justru Pancasila sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia. Hal yang bertolak belakang diutarakan oleh Muhammad Natsir bahwa Pancasila tidak akan menjadi sebuah fondasi pemersatu yang kuat apabila yang pertama ketuhanan Maha Esa hanya menjadi buah bibir bagi pemikir-pemikir skeptis terkait agama.
Sehingga kita dapat memberikan kesimpulan bahwa lembaga BPIP di bawah kepemimpinan legislatif saat ini lebih condong terhadap tindakan sekularisasi. Maka dari itu kita perlu lebih hati-hati dan skeptis terhadap segala program kerja yang akan dikerjakan ataupun dibuat oleh BPIP. Mungkin berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan berikut referensi yang saya jadikan rujukan pada karya tulis ilmiah saya. Terima kasih dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.